Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Haleluya. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu Tuhan begitu besar bagi kami. Haleluya. Haleluya.
sore ini penyertaan Tuhan, anugerah Tuhan, dan kasih Tuhan buat kami. Kami tahu Star Youth ini dikasih Tuhan, disayang oleh Tuhan, dan Tuhan rindu menyatakan sesuatu yang besar buat teman-teman muda sekalian. Kami menjadi terang, kami menjadi lampu di mana Tuhan taruh kami dimanapun. Berkati sharing firman sebentar. Hamba-Mu diberkati, hamba yang bukan siapa-siapa, tidak ada apa-apanya ini dengan pengurapan-Mu. Tuhan mampukan untuk menyampaikan pesan anugerah Tuhan. Terima kasih Bapak untuk sore ini, dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Ya, shalom, selamat sore teman-teman Star Youth. Hari ini Sabtu sore jam 5 kita beribadah bersama-sama. Jadi sebelum kita sharing firman, sekalian pengumuman bahwa per bulan ini, bulan September, ibadah kita menjadi ditayangkan setiap hari Sabtu sore. Jadi teman-teman yang anak muda, semua Star Youth dimanapun, ayo kita beribadah sama-sama setiap Sabtu sore. Online, tidak sampai 1 jam. Saya pikir itu tidak sesuatu yang sulit. Anda bisa pegang HP dengan lama, Anda bisa bekerja dengan lama, Anda bisa ke kafe berlama-lama. Cukup setengah jam sampai 1 jam, nggak sampai lah ibadah youth. Masa kita nggak bisa? Saya percaya Anda semua bisa. Ayo kita beribadah sungguh-sungguh. Karena ini masa-masa yang krusial, masa-masa yang tidak mudah, masa-masa yang saya tahu tidak gampang buat kita semua anak-anak muda. Tetapi anak-anak muda yang sungguh-sungguh sama Tuhan, Anda akan mengalami kekuatan, kemenangan, dan juga penyertaan Tuhan. Nah, bulan ini tema kita baik gereja maupun youth maupun Star Kids adalah penyertaan Tuhan. Katakan sama-sama, penyertaan Tuhan. Ayo katakan juga, aku disertai Tuhan. Dimanapun kau berada hari ini, berkata, aku disertai Tuhan. Kenapa? Ini sesuatu yang sangat penting. Disertai Tuhan itu lebih dari segala-galanya. Anda boleh punya uang, Anda boleh punya jabatan, Anda boleh punya bodyguard, Anda boleh punya pembantu di rumah ya, atau sopir atau apapun. Kalau engkau diberkati Tuhan berlebih orang tuamu, tapi pada dasarnya penyertaan Tuhan itu lebih dari apapun, dari aparat manapun, dari pemerintah manapun, dari kuasa manapun. Penyertaannya lebih dahsyat dari apapun. Jadi tema sore ini ibadah youth setiap Sabtu jam 5, dan ini adalah ibadah opening, soft opening, grand opening minggu depan, dan kita akan kreasikan sedemikian rupa dengan lebih baik lagi. Temanya adalah penyertaan Tuhan atau disertai Tuhan. Jadi sama-sama katakan, aku disertai Tuhan. Nah, sharing saya sebagai perenungan kita dalam ibadah youth, dan nanti akan diteruskan oleh hamba-hamba Tuhan yang akan sharing di mimbar ini, di dalam forum ini, di dalam ibadah ini, yaitu dari Yesaya 43 ayat yang kedua. Teman-teman semua dengarkan baik-baik firman Tuhan ini dengan perlahan. Saya berdoa Anda bisa mengalami, merenungkan, dan meresapi firman ini. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakarmu, membakar engkau, membakar kita. Jadi tema kita sebulan ini adalah disertai Tuhan atau penyertaan Tuhan. Nah, sebagai dasar perenungan kita untuk kita melewati bulan ini adalah Yesaya 43 ayat yang kedua. Dari ayat ini dengan jelas dikatakan oleh firman Tuhan, waktu kita melewati melalui sungai, melalui api, Tuhan menyertai kita. Ada 3 poin yang saya mau sharingkan sore hari ini. Yang pertama adalah tentang penyertaan Tuhan. Tuhan itu menyertai kita dalam segala keadaan hidup kita, tidak peduli sedang baik, tak peduli tidak baik, Tuhan tidak peduli Anda sedang diberkati, sedang punya, sedang memiliki segala sesuatu. Jadi Tuhan tidak pandang bulu, Tuhan tidak lihat siapa Anda dan saya, dan latar belakang kita itu bukan sesuatu yang pengaruh bagi Tuhan. Intinya yang pertama adalah Tuhan menyertai kita dalam keadaan apapun di dalam hidup kita. Bahkan keadaan yang paling buruk, paling tidak baik, paling tidak enak di dalam kehidupan kita. Itu indahnya kita mengikuti Tuhan. Anak-anak muda, teman-teman semua, engkau yang sedang sekolah, yang studi, yang sudah kerja, dengarkan ini baik-baik. Engkau selalu disertai Tuhan dalam keadaan apapun di dalam dirimu. Yang percaya katakan amin. Tetap semangat di rumahmu. Yang kedua adalah, atau di tempat mana hari ini kau ngikutin ibadah youth ini. Yang kedua adalah, penyertaan Tuhan tidak berarti bahwa hidup kita ini tidak ada tantangan. Kan ini jelas sekali. Kalau engkau melewati sungai, kalau engkau melewati api, percayalah aku menyertai engkau.
engkau tidak akan dihanguskan, engkau tidak akan dihanyutkan. Tantangan hidup itu akan selalu ada. Tapi poin yang kedua yang perlu kita belajar adalah penyertaan Tuhan itu artinya tidak berarti kita mudah, tidak berarti tidak ada tantangan. Tetapi justru pada waktu kita mengalami tantangan, di situ penyertaannya, begitu kuasanya, urapan dan hadiratnya itu menyertai kita, kelihatan nyata dalam diri kita. Jadi kalau engkau sedang lemah, engkau sedang putus asa, engkau sedang putus hubungan dengan seseorang, engkau sedang berantem dengan pasanganmu, engkau sedang di PHK dalam pekerjaan, engkau sedang punya pergumulan di sekolahmu, studimu dengan PR yang banyak, dengan ulangan, dengan hubungan dengan orang tuamu yang tidak baik, hari ini dengarkan baik-baik, itu tantangan hidupmu. Dan keputusanmu lah yang membuat engkau bisa menyelesaikan tantangan hidupmu. Karena hidup ini janji Tuhan tidak berat. Tuhan tidak berkata bahwa aku akan menghilangkan semua masalah hidupmu. Tuhan tidak berkata bahwa engkau tidak akan mengalami, hidupmu akan menjadi mudah, tidak akan sulit kalau aku menyertai engkau. Oh no. Tuhan bilang bahwa Dia akan menyertai kita walaupun kita melewati sungai. Tuhan akan menolong kita walaupun kita melewati api. Nggak akan dihanyutkan, nggak akan dihanguskan. Jadi penyertaan Tuhan tidak membuat kita menjadi mudah. Penyertaan Tuhan tidak membuat hidup ini menjadi tidak ada tantangan. Tetapi penyertaan Tuhan itu justru kelihatan nyata waktu kita ada tantangan. Yang percaya katakan amin. Semangat terus semangat. Bagian yang ketiga dari penyertaan Tuhan dari C43:2 ini saya dapat perenungan begini. Tantangan itu bukan untuk ditinggal, tantangan itu bukan untuk dihindari, tantangan itu untuk dihadapi, tantangan itu untuk diselesaikan, tantangan untuk kita lawan dan kita berkemenangan di sana. Kita punya masalah dalam satu hal, teman-teman semua hadapi dan selesaikan. Kalau engkau memang benar-benar anak Tuhan, percayalah Tuhan menyertaimu. Engkau pasti bisa melewati tantangan hidupmu. Pak, aku punya masalah di sekolah, aku malu, aku harus gimana lagi? Saya beritahu buat Anda bahwa saya pernah gagal di sekolah dan saya harus pindah sekolah. Tapi ternyata kepindahan saya itu menjadi pelajaran buat saya bahwa seharusnya waktu itu saya selesaikan masalah saya di sekolah itu sehingga saya bisa menjadi lebih baik. Tapi apapun itu adalah pengalaman hidup seseorang masing-masing. Kalau engkau punya tantangan dengan hidupmu, engkau punya tantangan dengan pekerjaanmu, kalau engkau punya tantangan dengan pasanganmu, pacarmu, engkau punya masalah dengan orang tuamu, segera buat keputusan bahwa tantangan itu akan tetap ada, tantangan itu pasti akan ada. Tetapi yang perlu kita lakukan adalah bahwa tantangan itu bukan untuk kita hindari, tantangan itu harus kita hadapi. Engkau punya masalah dengan orang tua, minta maaflah dengan segera. Benar atau salah buat anak Tuhan itu nggak penting, yang penting kau minta maaf. Ini bukan soal benar atau salah. Meminta maaf itu berbicara tentang menjaga sebuah hubungan. Mengampuni itu berbicara tentang menjaga sebuah hubungan. Bukan berarti, oh dia yang salah, dia harus minta maaf. Dia yang salah, dia yang harus datang kepada kau. No, Alkitab tidak mengajarkan seperti itu. Tuhan Yesus berkata 70 kali 7 kali engkau harus mengampuni. Artinya apa? Tidak ada habisnya, tidak ada hentinya. Jadi 3 poin pada sore hari ini yang mau saya sharingkan kepada teman-teman adalah bahwa Tuhan itu menyertai kita dalam segala keadaan kita. Yang kedua, penyertaan Tuhan bukan berarti hidup ini menjadi tidak ada tantangan atau menjadi mudah. Penyertaan Tuhan justru menyatakan kuasanya yang nyata itu. Yang ketiga, tantangan hidup itu bukan untuk dihindari. Tantangan dalam hidup itu harus dihadapi. Jadi setiap kita pasti ada tantangan, setiap kita pasti ada pergumulan. Itu saja sharing saya sore ini. Tetaplah semangat, teruslah semangat, semangatlah terus apapun keadaanmu. Ini slogan saya, semboyan saya, semangat terus semangat. Ada satu hal yang saya tanam dalam diri saya sampai hari ini dan saya tahu bahwa itu menjadi motivasi. Artinya begini, tetaplah semangat, tetaplah maju, janganlah berhenti sampai nanti cemoohan, hinaan, bullying, apapun yang orang katakan kepadamu itu menjadi sorak-sorai tepuk tangan, nggak ada cemooh lagi. Artinya apa? Jangan dengarkan omongan orang, itu membuat distorsi. Jangan dengarkan omong-omongan buruk di dalam hidupmu. Fokuslah kepada hal-hal yang membuatmu maju. Fokuslah kepada orang-orang yang mendukungmu untuk terus maju. Memang kita semua punya masa lalu, tapi Tuhan gak pernah lihat masa lalu. Tuhan lihat hari ini dan nanti. Kalau kau berkata, Kak, kanan kiri gak peduli kepadaku, kanan kiriku tidak menghiraukan aku, gak ada masalah. Yang penting kau hari ini punya Tuhan. Janji Tuhan hari ini, sore ini, ibadah Star Youth Sabtu 4 September 2021. Yang saya mau sampaikan hari ini sebagai pesan kita sepanjang bulan ini adalah Tuhan menyertaimu dalam segala keadaanmu. Tuhan menyertaimu dalam segala pergumulanmu. Tuhan menyertaimu dalam segala studimu, ujian, PR yang diberikan sekolahmu kalau engkau masih online belajar hari ini. Jadi percayalah, Immanuel, Tuhan beserta kita. Saya David Ari, mari angkat tanganmu teman-teman, izinkan saya berdoa. Bapa, dalam nama Yesus berkati semua Star Youth hari ini yang mengikuti ibadah sore ini, diberkati, disertai, ditolong
tidak dihanyutkan waktu melewati air, tidak dihanguskan saat mereka menghadapi api, tapi mengalami penyertaan Tuhan, sehingga satu saat nanti kami bisa berkata, God is good all the time, karena Tuhan menyertai kami. Berkat Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus menyertai semua Star Youth hari ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Itu saja sharing saya hari ini ya. Tetap semangat terus. September ceria, penuh sukacita, penuh anugerah Tuhan. Tuhan menyertai engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan memberkati engkau. Dalam nama Yesus, amin.